Reaksi Polda Jabar ditantang tarung tim Pegi di pengadilan. Setelah sebelumnya mangkir, Polda Jawa Barat memastikan akan hadir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan yang digelar pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Yusuf Warshim mengungkap alasan Polda Jabar tidak hadir di sidang sebelumnya. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat tak hadir di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24/6. Namun, Yusuf memastikan, Biro Hukum Polda Jabar akan hadir dalam sidang pra-peradilan selanjutnya. Sudah dijelaskan siap hadir dalam sidang pra-peradilan dengan waktu yang telah ditetapkan, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Ia lantas mengungkap alasan Polda Jabar tidak bisa hadir dalam sidang kemarin. Menurutnya, kepolisian yang bersangkutan saat itu ada kegiatan lain. Dia menyebut, tim bidang hukum, Bitkum, Polda Jabar harus menghadiri kegiatan lain karena sudah dijadwalkan sebelum adanya pengumuman sidang pra-peradilan Pegi. Kendati demikian, Yusuf tidak menjelaskan kegiatan apa yang harus dihadiri Bitkum Polda Jabar tersebut. Untuk sementara, saya menyimpulkan ketidakhadiran Prapit kemarin sebab Bitkum yang telah ditugaskan untuk hadir alami kesulitan waktu, di mana waktu sidang berbenturan jadwal kegiatan yang sudah diagendakan sebelum panggilan sidang Prapit. Kegiatan yang sudah dijadwalkan itu tidak bisa lagi ditunda, katanya. Yusuf mengungkapkan, tahu alasan itu berdasarkan keterangan dari Polda Jabar. Ia memastikan, alasan Polda Jabar tak hadir bukanlah karena belum siapnya naskah jawaban untuk menjawab gugatan dari pihak Pegi. Kalau masih ada pertanyaan mengapa Polda Jabar tidak hadir pra-peradilan kemarin, kami sudah mendapat jawaban. Yang pasti bukan karena ketidaksiapan naskah jawaban menjawab permohonan. Sangat siap naskahnya, jelasnya. Sebelumnya, Polda Jabar juga sudah menyatakan kesiapannya menghadapi sidang pra-peradilan Pegi. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024, atau sehari sebelum sidang pra-peradilan Pegi. Pihaknya bahkan sudah menyiapkan tim kuasa hukum dalam menghadapi pengacara Pegi. Jadi terkait dengan pra-peradilan, ya. Jadi Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Dipastikan berarti ya? Dipastikan. Jadi kami pastikan Polda Jawa Barat akan menghadiri jadwal persidangan pra-peradilan yang berikutnya. Kalau dari tim hukum sendiri kan, apakah dari internal, eksternal juga ada yang dilakukan? Jadi kalau terkait dengan tim hukum kami, tentunya nanti akan hadir di persidangan. Terkait kesiapannya sudah dipersiapkan. Tentunya agar lebih maksimal, kami akan menghadiri kegiatan persidangan pada jadwal persidangan. Saat Polda Jawa Barat absen dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, dua terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya dan Eko diperiksa penyidik pada Senin, 24 Juni 2024. Dua terpidana kasus Vina Cirebon itu diperiksa di Polda Jawa Barat setelah dibawa dari Lapas Jelekong Kabupaten Bandung. Pemeriksaan Jaya dan Eko di Polda Jawa Barat didampingi kuasa hukum dari Peradi.
Kuasa hukum Jaya dan Eko, Wienarno mengungkapkan bahwa semula ada beberapa terpidana yang seharusnya diperiksa pada hari ini. Namun, akhirnya ditunda. Wienarno mengatakan awalnya tim kuasa hukum mendatangi lapas Jelekong. Namun ternyata, 2 terpidana tersebut sudah dibawa ke Polda Jawa Barat. Hal itu diungkapkan oleh Wienarno di Mapolda Jabar, Senin, 24 Juni 2024. Pengadilan Negeri Bandung memastikan tidak akan menunda lagi sidang pra-peradilan soal status tersangka Peggy Setiawan. Peggy Setiawan telah ditetapkan tersangka kasus Vina Cirebon usai ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, 21 Mei 2024. Sidang pra-peradilan pertama seharusnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Dia memastikan, sidang pada 1 Juli tetap dilanjutkan meski pihak Polda Jabar absen lagi. Hingga kini kasus Vina Cirebon masih terus bergulir. Bahkan kasus Vina tampak semakin rumit setelah tersangka Peggy Setiawan hingga terpidana KKUH tidak mengakui pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Polemik kasus Vina Cirebon pun sampai disoroti sejumlah pakar dan ahli, tak terkecuali oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duadji. Baru-baru ini, Susno Duadji membongkar adanya sosok yang jadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Ex-Kabareskrim Polri itu pun merujuk kebohongan Aep yang merupakan salah satu saksi dalam kasus Vina tersebut. Susno Duadji mengatakan saksi Aep pernah mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Karena kesaksian dan kebohongan Aep itulah membuat kasus Vina tersebut menjadi rumit terlebih hakim dan jaksa sudah menjatuhkan hukuman kepada para terpidana. Mantan Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi Aep tersebut. Susno Duadji menilai selama ini kesaksian Aep tak masuk akal. Sebab, Aep mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Sebagai seorang polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian Aep jelas merupakan kebohongan. Diketahui, Aep merupakan satu di antara saksi dalam kasus Vina. Pada tahun 2016 lalu, Aep mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan berita acara pemeriksaan, BAP, di Polres Cirebon Kota. Kesaksian Aep itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Pada Rabu 22 Mei 2024, penyidik juga kembali memeriksa Aep terkait kasus Vina Cirebon usai DPO kasus Vina Peggy Setiawan ditangkap di Bandung. Kepada penyidik, Aep mengaku melihat wajah para pelaku yang saat itu mengejar korban Vina dan Eki meski di malam hari. Aep menyebut tak kenal dengan nama pelaku, namun ia mengaku ingat wajah para pelaku sehingga penyidik menangkap Sakal Tatal CS dan dibawanya ke meja hijau.